سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون نبعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أبدا إنا كبرق في السماء كبرق أزرق يسبي العيون بأسه حل بكفر إننا منتصرون مسلمون جاء كبرق أزرق يسبي العيون بأسه حل بكفر إننا منتصرون لا لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أبدا إنا كبرق في السماء فإلى الله وإلى الدين نذود Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sesi yang kedua. Kita akan membahas kitab hadis yang membahas tentang saum. Kita akan membahas kitab Mukhtasaru Ahaditsis Siyam, Ahkamun wa Adabun. Pada pertemuan sebelumnya, pada sesi sebelumnya, kita sudah membahas tentang hadis yang pertama di buku ini. Di buku Mukhtasaru Ahaditsis Siyam, Ahkamun wa Adabun. Maka untuk kali ini kita beranjak ke hadis yang kedua. Saya akan share screen dulu kitabnya. Ini kitabnya ya, Mukhtasaru Ahaditsis Siyami, Ahkamun wa Adabun. Untuk hadis yang kedua ada di halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tsani fi siyami sar'an. Hadis yang kedua ini dari Abi Hurairah. Saya akan bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin qala Allahu azza wa jalla illa as-sawmu fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Al-hadis muttafaqun alaih. Ini merupakan hadis qudsi ya. Karena meskipun ini perkataan dari Allah, tapi ini bukan termasuk dari Quran. Tapi hanya hadis. Namun kata-katanya ini dari kata-kata Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Maka di sini qala Allahu azza wa jalla.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af. Sesungguhnya setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia yudha'af, akan dibalas dan dilipat gandakan amalannya. Ya, seperti yang kita tahu ya, di Quran juga sudah dijelaskan kalau kita membaca Quran bagaimana pahalanya. Begitu pula di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sodako gitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan memang seperti itulah dalam hal al-hasanatu bi asyri amsalihha. Dan ada yang diberikan ganjaran itu sebanyak bi asyri amsalihha, 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati di'fin. Ada yang amalan tersebut itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, tetapi Allah di sini menjelaskan illa saum, kecuali saum. Jadi saum ini kata Allah tidak dilipat gandakan 10 atau sampai 700 kali lipat. Illa saum. Kenapa? Innahu li. Karena saum itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana azibih. Allah akan memberikan pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi malah kalau seperti ini tidak terbatas gitu. Kalau yang lain kan seperti sodako kan sudah ditentukan sekian kali lipat, begitupun juga membaca Al-Quran. Tetapi karena saum ini dikecualikan dari apa ya, dari hal-hal yang akan dilipat gandakan gitu. Fa innahu li, saum itu untuk aku kata Allah. Wa ana adzibi, saya sendiri yang akan memberikan pahala, ya terserah saya. Bisa jadi lebih dari sab'i mi'ah gitu. Lebih dari 700 kali lipat. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang yang melaksanakan saum Ramadan itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis muttafaqun alaih, hadis dari Bukhari dan Muslim. Penulis menjelaskan di sini, al-haditsu dalla ala ma'na siyam syar'an. Hadis di sini menjelaskan tentang makna dari saum secara syar'i. Nah, secara istilah. Apa itu saum? Saum berarti al-imsaku anit ta'ami wasyarabi wasyahwati ta'abbudan lillahi ta'ala. Yaitu al-imsak, yaitu menahan dari makan, dari minum, dan juga syahwat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diingatkan kembali di sini bahwa niatkan untuk saum itu bukan hanya untuk sehatnya, bukan untuk supaya lebih hemat, bukan. Supaya kita dipuji oleh orang lain, tidak, bukan. Tapi niatkan saum ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastijabatan li amrihi, dan untuk melaksanakan perintah-perintahnya, wa musari'atan lirdohu, dan untuk mendapatkan ridho Allah secara cepat, bersegera untuk mendapatkan ridho Allah. Liqaulihi min ajli. Nah, karena di Allah di situ menerangkan bahwa min ajli, karena semuanya mereka lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayah, dan ada riwayat lain, wa yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Nah, ada di riwayat lain yang tidak hanya berkata min ajli, tapi lebih lengkap lagi, bitarkit ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli.
dengan cara meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan syahwat yang dia punyai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal murad bisyahwati, dan murad yang dimaksud dengan syahwat adalah jima di sini. Yang pertama adalah hubungan suami istri. Wa yahtamilu anil muradi jami'i syahwat. Tapi syahwat juga itu termasuk hal-hal, semua sesuatu yang muncul, keinginan yang muncul dari syahwat kita. Syahwat untuk makan, syahwat untuk minum, itu kan merupakan syahwat juga dari kita untuk memenuhi kebutuhan. Nah, seperti itu. Dan wa fi riwayah inda Ibnu Huzaimah, yada'u ta'ama min ajli wa yada'u syaraba min ajli wa yada'u ladzatahu min ajli wa yada'u zaujatahu min ajli. Di sini menjelaskan dari riwayat Ibnu Huzaimah bahwa meninggalkan makanan karena Allah Subhanahu wa taala, karenaku, kata Allah. Wa yada'u syaraba min ajli, dan meninggalkan minuman karena aku. Wa yada'u ladzatahu min ajli, dan meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yada'u zaujatahu min ajli, sampai mereka meninggalkan istri atau pasangan mereka untuk Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah halal ya. Tapi dikarenakan dalam keadaan saum, karena merupakan salah satu yang bisa membatalkan saum, maka ditinggalkan itu semuanya. Wa qad dalla Qur'anul Karim ala zaman siyam fi qauli ta'ala, dan di dalam Al-Qur'an, dalam Qur'anul Karim menerangkan tentang batas waktu melaksanakan saum. Qauluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Di Al-Baqarah ayat 187 menerangkan, maka makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, sampai jelas terlihat khaytul abyad. Khayt itu adalah benang putih, minal khaytil aswadi, dari benang hitam. Jadi ini adalah kiasan ya. Allah memberikan kiasan bahwa kalau datangnya fajar itu seperti terbelah malam itu ya, antara malam dan siang itu ada garis gitu. Garis khaytil abyadu, benang putih di antara benang hitam, minal fajr. Summa atimus siyam ilal lail. Sampai setelah kita melihat fajar, maka kita tidak boleh makan dan minum dulu gitu. Lalu atimus siyam, lalu genapkanlah kita berpuasa ilal lail. Laksanakanlah puasa dengan secara lengkap sampai datangnya waktu berbuka malam hari, yaitu saat matahari terbenam. Lalu penulis di sini menuliskan wa abahallahu ta'ala al-aqla wasyurba ila tulu'il fajri. Allah memperbolehkan kita untuk minum dan untuk makan dan minum sampai terbitnya fajar. Tsumma amara bi'itmami syami ilal lail. Lalu memerintahkan kita untuk melaksanakan untuk melengkapi saum ya, melaksanakan dengan maksimal saum sampai terbenamnya matahari atau sampai malam. Wa hadza ma'nahu tarkul akli wasyarabi fi hadzal waqti. Maka kita bagi orang yang melaksanakan saum untuk meninggalkan makan dan minum pada waktu ini ya, antara terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, sampai terbitnya fajar ke tenggelamnya matahari. Wahwa baina tulu'il fajri wal lail, dan itu antara tulu'il fajri, saat matahari terbit sampai ke malam hari. Ini tentang waktu untuk melaksanakan puasa Ramadan.
Nah, di sini juga dijelaskan tentang arti dari makan dan minum. Wal muradu bil akli wasyurbi, apa yang dimaksud dengan makan dan minum? Isalut ta'ami aw syarabi ilal jauh, yaitu memasukkan makanan atau minuman ilal jauh, kepada rongga, min tariqil fam awil anfi, dengan cara memasukkannya lewat mulut atau lewat hidung. Ayyakana nau'ul makul aul masrob, apapun jenis makanan dan minumannya, ya. Jadi kalau kita memasukkan makan dan minum itu maksudnya adalah memasukkan makanan dan minuman lewat mulut atau lewat hidung. Nah, kenapa harus diperjelas seperti ini? Ini berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan saum kita pada bulan Ramadan ini. Nah, penulis juga di sini membahas permasalahan kontemporer yang berkaitan dengan saum. Wa ammal hukanu at-tibbiyah allati tu'ta lil marid anit tariqil warid awil adol. Sedangkan al-huqan at-tibbiyah, sedangkan memasukkan suntik untuk dokter. Jadi kadang-kadang kita memasukkan ya suntikan karena ini merupakan salah satu tindakan medis, al-huqan at-tibbiyah, suntikan karena tindakan medis, allati tu'tolil marid, yang mana itu diberikan kepada orang yang dalam keadaan sakit, antorikil warid awil adol, ya, melewati pembuluh darah atau otot, fakot takunu litadawa, dan litadawi, fakot takunu litadawi, ini untuk mengobati. Ya, ketika ada orang sakit kan ada kadang orang sakit itu butuh suntikan untuk mengobati. Nah, untuk berobat, fakot takunu lil gida, tapi kadang-kadang juga untuk memberikan nutrisi, memberikan makanan lewat suntikan tersebut. Nah, di sini penulis menjelaskan wahu fahiya maudi'u khilafin baina ahlil ilmi. Nah, untuk masalah ini, untuk masalah memberikan suntikan yang merupakan tindakan medis ke dalam tubuh kita, ini ada khilaf, ada perselisihan antara ulama. Faminhum man yara annaha mufattirah. Ada yang berpendapat bahwa ketika memasukkan suntikan ke dalam tubuh, baik itu litadawi, baik itu untuk pengobatan, awil lil ghidai, atau untuk memasukkan nutrisi ke dalam tubuh, ada ulama yang berpendapat bahwa mufattiratun mutlaqan, itu merupakan bisa membatalkan. Ya, itu bisa membatalkan. Wa minhum man yufassir. Tapi ada juga daripada ulama yang memang memisahkan atau menjelaskan secara rinci masalah ini. Artinya ada juga ulama yang membolehkan. Dan dari buku yang saya baca memang ada beberapa pendapat ulama yang seperti ini. Ketika kita disuntik sesuatu ke dalam tubuh kita karena untuk litadawi tadi ya, untuk pengobatan, maka boleh. Kadang-kadang kita kan disuntik ya, diambil darahnya atau dimasukkan obat lewat suntikan karena tidak bisa, harus lewat suntikan. Atau kalau sekarang lagi ramai adalah vaksin ya, untuk menjaga tubuh kita agar kita tidak diserang oleh virus, maka boleh. Tapi untuk dimasukkan berupa infus karena itu merupakan makanan katanya, itu tidak boleh. Ada ulama yang seperti itu ya. Faminhum man yufasil. Kalau untuk pengobatan kayak tadi ya berupa obat itu boleh. Tapi kalau untuk nutrisi makanan di legida untuk makanan tadi tidak boleh. Itu ada yang seperti itu pendapatnya. Nah, selanjutnya di bawahnya dijelaskan fa in akhar hasaim ila lail fa huwa ahwat. Kalau bisa katanya
untuk yang berpuasa, yaitu mengakhirkan waktu untuk melakukan penyuntikan. Ya, kalau bisa memang penyuntikan itu atau pengambilan darah, penyuntikan, obat, injeksi dan lain sebagainya. Kalau memang dalam keadaan saum, maka diakhirkan ilal lail. Maka waktunya jangan sampai pada saat kita berpuasa. Diakhirkan nanti di waktu malam saat kita sudah berbuka. Nah, ini adalah fahwa akhwat. Ini adalah tindakan kehati-hatian. Kalau kita masih ragu bahwa ini membatalkan atau tidak gitu. Karena meskipun tadi ya ada beberapa ulama yang bilang bahwa kalau itu litadawi itu boleh. Kalau untuk pengobatan lidawa untuk pengobatan tidak apa-apa. Itu untuk memasukkan vaksin, memasukkan obat ke dalam tubuh lewat pembuluh darah, lewat otot tidak apa-apa. Tapi untuk makanan tidak boleh ya tadi sudah dijelaskan. Nah, tapi kalau kita masih ragu-ragu dengan itu, baiknya penyuntikan itu dilakukan pada malam hari. Itu tindakan hati-hati yang bisa kita lakukan. Liqaulihi da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang membuat kamu tidak yakin. Tinggalkan itu. Kalau kamu merasa tidak yakin terhadap sesuatu, maka tinggalkan. Da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Itu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam faman ittaqas syubahat faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Dan barang siapa yang ingin menghindari dari hal-hal yang syubhat, maka dia sudah istabro'a, sudah berusaha untuk menjadikan agamanya baik, istabro'a lidinihi wa irdihi, dan menjadikan istabro'a artinya membersihkan agamanya dan juga memberikan kehormatan pada dirinya. Faman ihtaja ila syai' min dzalika, tapi kalau dilihat secara umum orang-orang yang membutuhkan suntikan itu, ya membutuhkan suntikan berupa obat atau membutuhkan suntikan berupa infus, berupa nutrisi makanan dalam tubuh ke dalam tubuh yang memerlukan itu adalah fal ghalib annahu marid. Kebanyakan orang seperti itu adalah orang yang sakit gitu. Kita sebagai orang sehat nggak mungkin kita sehat lalu kita diinfus. Jarang sekali ya orang yang membutuhkan infus karena sehat. Ya, tapi kalau sakit baru membutuhkan infus. Fa innahu marid yubahu lahu fitr. Nah, bagi orang-orang yang seperti itu yang membutuhkan suntikan, ya karena mereka sakit, Allah sudah memberikan keringanan kepada orang-orang yang sakit, diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Selanjutnya, penulis juga menjelaskan wa ammal huknatu at-tibbiyah al-musahhilah. Nah, tapi untuk al-huknah memberikan injeksi secara medis ya, tindakan medis, injeksi medis, tapi al-musahhilah untuk memperlancar saluran pencernaan ya, kayak apa ya, obat pencahar itu yang melewati suntikan, fal azhar annaha la yufattir. Nah, kalau itu sesuatu yang diperbolehkan, ya itu tidak membatalkan puasa. Dan la liannaha la tughaddi, karena itu bukan makanan ya. Bal tastafrigu ma fi batni. Tapi itu malah mengeluarkan apa-apa yang ada di perut. Itu mengosongkan perut. Itu kalau menurut penulis ini boleh. Lalu di bawahnya juga dijelaskan tentang hal yang lain. Ya. Wala yuftir so'im bistimali dawai robwi, ya. Dan kata penulis tidak membatalkan puasa ketika kita bistimali mempergunakan dawa robwi, yaitu obat untuk asma. Wadikit tanafus, orang yang pernafasan sesak nafas gitu ya, asma dan sesak nafas. Kan ada beberapa orang yang karena dia asma
dia sesak napas, dia harus punya obat yang inhaler ya, yang dimasukkan ke dalam hidung. Maka wahwa al-ghaz al-bakha. Jadi menurut penulis ini wahwa al-ghaz al-bakha. Karena ini hanya menghirup udara seperti kita bernafas biasanya gitu. Ala azhar min qawli ahli ilmi li'annahu yatabakhar. Ya. Karena ini jelas menurut ahli ilmu, menurut ahli di bidang masalah ini, ya, masalah tentunya dalam hal masalah kedokteran ya, dia ini jelas bahwa yang tadi ya, sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut tadi berupa uap atau asap itu yatabakhar. Yatabakhar itu menguap. Jadi tidak masuk ke dalam tubuh, tidak masuk ke dalam kerongkongan, tidak masuk ke dalam perut. Maka ini boleh. Wala yahsul ilal ma'idah, dan tidak sampai ke dalam perut kita ya, tidak masuk ke dalam perut kita, menguap begitu saja. Bal ila ri'ataini an tariqil kisbah al-hawaiyah. Tetapi ini masuknya bukan ke dalam pencernaan ya, masuknya ke dalam paru-paru. An tariqil kisbatil al-hawaiyah, dengan melewati saluran pernafasan. Falaisa aklan wala syurban, dan obat tersebut kan bukan makanan dan juga bukan minuman. Jadi boleh. Walau furidu wusuli syai'in minhu ilal ma'idah, walaupun misalnya ternyata tadi ketika dimasukkan inhaler ke dalam mulut kita lewat hidung kita, maka meskipun masuk ke dalam pencernaan kita, fahuwa qalilun masyukun fi, maka itu tidak berpengaruh, sangat sedikit, dan itu tidak berpengaruh terhadap batalnya puasa. Wa qiyasuhu alal madmadah wasiwak qiyasun wadih. Penulis menyatakan bahwa ini dikiaskan dengan hukum madmadah, yaitu berkumur-kumur atau siwak atau bersiwak, qiyasun wadih, yang mana di situ sudah jelas para ulama sepakat itu boleh saja, diperbolehkan kita untuk melakukan gosok gigi, siwak, atau berkumur-kumur saat berwudu. Selanjutnya, wala yuftiru bil kuhli wal qatrati fil ain, dan tidaklah membatalkan puasa saat kita memakai kuhl, memakai celak, wal qatrati fil ain, atau memakai obat tetes mata ya di dalam mata kita. Ini tidak membatalkan puasa. Sawaun wajada ta'mu zalika fi halqi, walaupun gitu ketika kita memasukkan, ada ya, ketika kita memasukkan obat tetes mata ke dalam mata kita, lalu kita merasakan sesuatu di tenggorokan kita. Nah, ada juga yang tidak merasakan gitu. Walaupun menemukan rasa ataupun tidak menemukan rasa, maka tetap tidak membatalkan. Sawaun wajadat ta'mu dzalika fi halqihi am lam yajid, katanya ya. Selanjutnya, tapi kalau tadi ini tentang selak yang ada di mata ya, terus tadi tentang memasukkan inhaler. Selanjutnya, wa amma qatatul anfi fa innaha yufattir. Tapi beda lagi tetes hidung, kan ada obat yang dimasukkan lewat hidung ya, obat tetes buat hidung. Fa innaha mufattir. Kalau ini membatalkan. Idza wasalat ilal ma'idah awil halqi, apabila obat tetes tersebut sampai ke ma'idah, sampai ke perut kita, pencernaan kita, awil halqi, atau ke dalam kerongkongan kita, yaitu membatalkan. Li'annal anfa manfadun, karena hidung merupakan saluran
yasilul maidah, saluran yang mana bisa sampai ke dalam pencernaan kita. Dan diperjelas lagi dengan hadis dari Laqit ibnu Sabirah radhiyallahu anhu berkata bahwa wabalig filistin syak illa antakuna so'iman. Maka perbanyak-banyaklah atau lebih-lebihkanlah kalian untuk beristinsyak. Jadi kita disunahkan ketika kita wudhu untuk menghirup air banyak ke dalam hidung kita supaya hidung kita menjadi bersih. Illa antakuna so'iman, kecuali kamu dalam keadaan saum. Ya. Ini hadis dari Laqit ibnu Sabirah. Dan di akhir penulis berdoa juga kepada Allah, Allahumma faqihna fid din, ya Allah berikanlah kepahaman kepada kami dalam agama kami, warzuqnal amal bihi, dan berikanlah rizki berupa kemudahan untuk berbuat apa yang sudah kami ketahui, ya, mengamalkan apa yang sudah kami pahami, wastiqomatan alaihi, dan memberikan kami istiqomah, konsistensi dalam melaksanakan amal tersebut, wa yassirna lil yusra, ya Allah mudahkanlah kami untuk menemukan jalan kemudahan, wa jannibnal usra, dan jauhkanlah kami dari kesusahan, waghfir lana fil akhirati wal ula, dan ampunilah kami di dunia, di akhirat maupun di dunia, wali walidaina, dan kepada orang tua kami, wali jami'il muslimin, dan untuk semua umat muslim seluruh dunia. Nah, ada request dari kasiswaan dan dari tim Alsen TV, Bapak diminta untuk memberikan pertanyaan. Ya. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menjawab silahkan jawab. Apakah kita saat kita melaksanakan vaksin itu membatalkan puasa kita menurut tulisan dari penulis ini? Ya, itu pertanyaannya. Apakah vaksin itu membatalkan puasa? Nah, itu pertanyaannya. Silahkan kalian jawab. Nanti akan mendapatkan hadiah giveaway dari tim Alsen TV. Ya, silahkan dijawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.